Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Ardiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang kolaborasi modul 1.3 merancang perubahan melalui visi menggunakan metode Bagja. Di sini saya memiliki fasilitator yaitu Ibu Nini Setiani Kusumaningrum dan pengajar praktik Ibu Ardian Wahyu Nirmala. Berikut adalah videonya. Merancang visi. Kami di kelompok kami itu menegaskan bahwa ada beberapa hal yang sangat urgent kaitannya dengan merancang visi. Di visi yang kami sepakati, kami menyepakati 4 hal yang menjadi dasar dari visi kami, yaitu yang pertama adalah karakter, yang kedua teknologi, yang ketiga adalah lingkungan, dan yang terakhir adalah berbudaya. Karakter merupakan hal yang sangat urgent di masa sekarang, di mana kita banyak melihat bahwa ada banyak sekali degradasi karakter pada masa sekarang. Kemudian mengenai teknologi, anak-anak zaman sekarang hidup di masa teknologi yang sangat pesat. Mereka berada di kodrat zaman yang berbeda dengan kita. Maka dengan mencanangkan visi pada teknologi, ini akan membuat anak itu menjadi lebih berkembang pada sisi teknologi. Kemudian lingkungan memiliki peran penting dalam pertumbuhan siswa, maka kemudian ini menjadi suatu hal yang kami kedepankan dalam merancang visi. Kemudian yang terakhir adalah berbudaya. Kami menganggap bahwa budaya lokal itu banyak ditinggalkan. Ada banyak hal positif dari budaya lokal yang kemudian mulai luntur di zaman sekarang, maka kami memasukkan berbudaya sebagai suatu hal yang penting dalam visi kami. Kesepakatan visi. Kami menyepakati visi dari 4 hal yang kami sepakati tadi, 4 poin yang kami sepakati, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan teknologi. 1. Pernyataan prakarsa perubahan. Di sini kami berusaha untuk bagaimana membuat satu kalimat yang universal dari visi kami untuk dijadikan satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan budaya positif dengan menerapkan ilmu teknologi dan berwawasan lingkungan dalam pembelajaran. Metode Bagja untuk perubahan positif atau inquiry apresiatif. Bagja itu merupakan sejumlah pertanyaan yang menjadi dasar untuk perubahan positif. Di antaranya Bagja kemudian di breakdown menjadi 5 pertanyaan utama, yaitu yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define, kemudian ambil pelajaran atau discover, kemudian gali mimpi atau dream, kemudian ada jabarkan rencana atau design, kemudian atur eksekusi atau deliver. Buat pertanyaan utama atau define. Pada bagian buat pertanyaan utama, kami merumuskan satu pertanyaan penting yang nantinya akan menjadi runtutan dari pertanyaan setelahnya, yaitu apa yang harus saya atau kami lakukan untuk mewujudkan budaya positif dengan menerapkan ilmu teknologi dan berwawasan lingkungan dalam pembelajaran. Di sini tindakan kami adalah mensosialisasikan visi sekolah, membuat budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan melakukan evaluasi serta refleksi budaya positif sekolah setiap akhir tahun. Ambil pelajaran atau discover. Pada bagian ambil pelajaran, kami berusaha untuk mencari sekolah-sekolah yang memiliki visi yang sama, yaitu untuk melakukan studi tiru hal-hal yang menarik pada sekolah tersebut. Pertanyaan yang kami rumuskan diantaranya, yang pertama, sekolah mana yang pernah berhasil dalam menerapkan mewujudkan budaya positif dengan menerapkan ilmu teknologi dan berwawasan lingkungan dalam pembelajaran. Yang kedua,
bagaimana sekolah tersebut melaksanakan budaya positif. Yang ketiga, situasi apa yang selama ini mendukung untuk dijadikan contohan. Kemudian yang keempat, kiat apa yang bisa dilaksanakan, dan yang terakhir, apa daya dukung yang perlu dipersiapkan. Tindakan yang kami rumuskan yaitu melakukan studi tiru kepada sekolah-sekolah yang memiliki visi yang sama atau mirip, menggali budaya positif dari sekolah studi tiru, yang terakhir mengaplikasikan budaya positif yang relevan untuk diterapkan di sekolah. Gali mimpi. Pada bagian gali mimpi, kami mencoba untuk membayangkan bagaimana penerapan dari apa yang kami cetuskan dari visi kami. Pertanyaan yang kami rumuskan yaitu, yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika budaya positif dengan menerapkan ilmu teknologi dan berwawasan lingkungan dalam pembelajaran terwujud? Yang kedua, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mewujudkan budaya positif tersebut? Kemudian tindakan kami yaitu yang pertama, mempersiapkan hal-hal terkait pembiasaan budaya positif di sekolah, dan kemudian menyiapkan SDM yang bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif. Jabarkan rencana. Pada bagian jabarkan rencana, kita akan menyusun roadmap atau menyusun alur bagaimana mencapai visi yang telah kita canangkan. Di sini kami merumuskan dua pertanyaan, yaitu apa langkah sederhana yang bisa dilakukan, yang kedua apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Jawaban dari tindakan yang sudah kami rumuskan yaitu, yang pertama merancang roadmap pelaksanaan budaya positif, yang kedua mencari referensi dari berbagai hal terkait pembiasaan positif, yang ketiga melakukan dialog dengan kepala sekolah mengenai program atau kegiatan sekolah, dan yang terakhir mengundang narasumber yang kompeten. Atur eksekusi atau deliver. Pada bagian ini kita akan mengatur bagaimana skenario dari visi bisa tercapai. Pertanyaan yang kami susun diantaranya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam usaha mewujudkan budaya positif? Kemudian, siapa saja yang akan saya libatkan atau kami libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kemudian, berperan sebagai apa? Kemudian, yang ketiga, bagaimana pencatatan kemajuan dalam usaha mewujudkan budaya positif? Dan yang terakhir, siapa yang akan mengawasi perkembangan pencapaian usaha tersebut? Tindakan yang kami sepakati yaitu, yang pertama, membuat tim yang bertugas memantau pelaksanaan visi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada sekolah terkait visi yang akan dicapai. Yang ketiga, bekerja sama dengan pengawas untuk secara bersama memantau perkembangan pencapaian visi. Sampai sini presentasi kami selesai, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di ruang kolaborasi.